5 rahasia dapur Jepang selalu rapi 24 jam bukan karena rajin. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk lanjut deh. Halo moms semua, pernah nggak sih pagi-pagi masuk dapur dengan niat mulia bikin teh hangat? Yang nyambut malah piring numpuk, meja lengket, dan kompor penuh jejak perjuangan semalam. Terus kamu berdiri sebentar sambil mikir hidup ini kenapa rasanya berat banget, padahal baru buka mata. Lalu tanpa sadar, kamu ngebandingin dapur sendiri sama dapur rumah Jepang di internet yang kelihatannya damai, bersih, tenang, kayak nggak pernah dilewatin manusia lapar. Dan di situ mulai muncul suara kecil di kepala yang bilang, kamu kurang rajin, kurang becus, kurang layak, dapurnya rapi. Padahal lucunya, kita sama-sama capek, sama-sama moms, sama-sama ngurus rumah, tapi kok hasilnya beda? Dan disinilah plot twistnya. Dapur rumah Jepang itu rapi bukan karena orangnya super rajin, atau bangun jam 4 subuh sambil senyum. Tapi karena dapurnya nggak niat menjebak penghuninya, semua barang punya rumah, jumlahnya masuk akal. Dan setelah masak itu, rasanya bukan beresin perang, tapi cuma balikin barang ke tempatnya. Beda banget sama dapur kita yang koleksi wajannya kayak mau buka warung, dan sendoknya lebih banyak dari anggota keluarga. Yang bikin nyentil, selama ini kita disuruh kuat, disuruh sabar, disuruh rajin, padahal mungkin yang salah bukan kita, tapi sistem dapurnya. Karena dapur itu seharusnya bantu moms bernapas, bukan jadi sumber stres harian yang bikin mental jatuh sebelum sarapan. Dan kalau kamu hari ini capek nyalahin diri sendiri gara-gara dapur berantakan, peluk dulu dirimu, karena bisa jadi kamu cuma tinggal di dapur yang belum berpihak sama kamu. Rahasia pertama yang jarang orang sadari adalah dapur Jepang rapi, bukan karena penghuninya rajin, tapi karena mereka malas dengan cara yang cerdas. Mereka sadar, tenaga moms itu terbatas. Jadi dapur harus membantu, bukan menuntut. Contohnya sederhana, kalau habis masak dan harus mikir mau naruh spatula di mana, itu sudah bikin capek duluan. Di rumah Jepang, tangan bergerak otomatis, karena tempatnya sudah logis. Jadi bukan moms yang menyesuaikan diri dengan dapur, tapi dapur yang menyesuaikan diri dengan moms. Rahasia kedua adalah setiap barang di dapur wajib punya rumah tetap. Bukan rumah darurat, bukan asal taruh, tapi rumah resmi. Kalau sendok sayur pulang ke laci yang sama setiap hari, otak nggak perlu mikir. Kalau gelas selalu di rak yang sama, tangan jalan sendiri. Contoh realnya, banyak dapur kita punya satu laci campur aduk, gunting, karet, korek, sendok, semua numpuk. Di Jepang, satu laci satu fungsi. Hasilnya, habis dipakai tinggal balikin, bukan beresin sambil ngeluh. Rahasia ketiga adalah jumlah barang di dapur mereka sangat masuk akal. Mereka tidak percaya konsep siapa tahu kepakai. Kalau satu wajan cukup, ya satu. Kalau 2 mangkuk cukup, ya 2. Karena makin banyak barang, makin banyak energi yang bocor. Contohnya, punya 5 panci, tapi pakai yang itu-itu saja. Yang lain cuma bikin lemari penuh dan susah ditutup. Orang Jepang percaya, dapur penuh barang itu bikin kepala penuh juga. Sedikit barang bikin hati lebih ringan. Rahasia keempat adalah desain dapur dibuat supaya kesalahan itu minim. Rak tidak terlalu tinggi, supaya tidak perlu jinjit sambil emosi. Laci tidak terlalu dalam, supaya tidak ada barang yang menghilang di belakang. Permukaan meja gampang dilap supaya tidak perlu tenaga ekstra. Contoh paling kerasa, kompor dengan banyak sudut kecil itu capek dibersihkan. Di Jepang, mereka pilih bentuk sederhana supaya selesai masak tidak berubah jadi sesi olahraga malam. Rahasia kelima adalah dapur dianggap bagian dari kesehatan mental moms. Ini yang paling bikin aku terharu. Mereka paham dapur berantakan
bisa bikin emosi naik tanpa sadar. Jadi dapur dirancang untuk menenangkan. Warna netral. Barang tidak terlalu banyak terlihat. Meja kosong lebih sering daripada penuh. Contohnya, meja dapur di Jepang jarang jadi tempat penyimpanan. Karena meja penuh itu seperti kepala yang tidak pernah istirahat. Kalau dipikir-pikir, kita sering disalahkan karena dapur berantakan. Padahal yang salah sistemnya. Kita disuruh lebih rajin, lebih kuat, lebih ikhlas. Padahal kalau sistemnya bikin capek, mau seikhlas apapun tetap lelah. Orang Jepang tidak memaksa moms jadi superwoman. Mereka bikin rumah yang tidak menyedot energi. Contoh nyata lagi, selesai masak di rumah, kita sering terasa berat karena harus memindahkan banyak barang dulu sebelum bisa bersih. Di dapur Jepang, alurnya pendek. Ambil, pakai, cuci, kembalikan. Tidak ada drama, tidak ada mikir panjang. Itu sebabnya dapur mereka bisa rapi hampir sepanjang hari tanpa usaha berlebihan. Jadi, kalau hari ini dapurmu masih berantakan, tarik napas dulu. Jangan langsung merasa gagal. Jangan merasa kamu mams yang kurang becus. Karena bisa jadi dapur itu cuma sedang jujur menunjukkan kalau kamu sudah capek, bukan malas. Dan lucunya, kita sering lebih galak ke diri sendiri daripada ke piring kotor yang jelas-jelas salah. Pelan-pelan saja, karena hidup bukan lomba dapur paling kinclong. Dan rumah yang hangat itu bukan yang selalu rapi, tapi yang isinya moms, yang hatinya nggak kelelahan, karena saat sistemnya dibenerin, kita nggak perlu jadi super mom yang sok kuat padahal pingin rebahan. Dan siapa tahu, suatu hari nanti dapurmu memang masih kecil, piring masih ada, tapi kamu bisa senyum sambil bilang, ya sudah nanti saja, karena rumah ini bukan museum, dan kamu bukan petugas kebersihan 24 jam. Kamu manusia yang layak hidup lebih ringan. Terima kasih mom semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.